Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kelas 9? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Hari ini kita membahas tentang merasionalkan bentuk akar. Di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang perkalian suku 2 bilangan akar. Nah, hari ini kita merasionalkan bentuk akarnya. Oke, langsung saja kita simak bagaimana cara merasionalkan bentuk akar. Kenapa sih kita harus merasionalkan penyebut yang bentuknya akar? Nah, sebelum kita membahasnya, Ustazah perkenalkan dulu bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional itu bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa, jadi tidak ada bentuk akarnya. Dan jika bilangan pecahan tersebut diubah dalam pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Jadi sama dengan berapa dia pasti, misalnya setengah 1/2. Jika kita ubah dalam bentuk desimal kan hasilnya 0,5. Berhenti kan? Hasilnya 0,5. Nah, sekarang kalau misalnya bilangan akar itu berarti dia termasuk bilangan apa? Nah, berarti bilangan akar itu masuk dalam kategori apa? Yaitu bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu apa sih? Bilangan yang tidak dapat diubah menjadi pecahan biasa. Dan apabila bilangan tersebut diubah ke pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Gimana itu, Ustazah? Contoh, akar 7. Kalau kita hitung pakai kalkulator, dia hasilnya berapa? 2,6457 dan seterusnya. Tidak ada pola tertentu yang kita bisa menghentikan angka itu berapa hasil akhirnya. Nah, ini yang disebut sebagai bilangan irasional. Nah, berarti kenapa kita harus merasionalkan sebuah pecahan yang penyebutnya dalam bentuk akar? Tadi kan kita tahu bahwa bilangan akar 2, akar 3, akar 5, dan seterusnya, akar 7 itu disebut sebagai bilangan irasional. Nah, contoh misalnya, 6 dibagi akar 3. Nah, akar 3 ini kan 6/1,7321 dan seterusnya. Nah, kalau kita menghitungnya, akar 3 kita kan membutuhkan kalkulator ya. Dan kalau kita menghitung 6 dibagi 1,3, kita akan kesulitan. Nah, biar dia bisa menjadi bilangan rasional, maka kita harus merasionalkan penyebutnya agar bilangannya berubah menjadi bilangan rasional sehingga kita mudah untuk menghitungnya. Jadi itulah tujuan kita kenapa perlu merasionalkan penyebut pecahan dalam bentuk akar. Ada 3 bentuk model pecahan yang akan kita pelajari yang perlu kita rasionalkan. Yang pertama, bentuk yang pertama adalah A dibagi akar B. Tentu saja ini bilangan A, B-nya bukan sama dengan 0. Nah, ini nanti gimana cara kita merasionalkannya? Penyebutnya dalam bentuk akar dan dia hanya ada satu suku. Nah, nanti ini yang akan kita pelajari. Bentuk yang kedua adalah A per A ditambah akar B. Penyebutnya ada 2 suku dan di sini tandanya positif. Dan yang ketiga adalah A dibagi A min akar B. Di sini tandanya adalah negatif. Jadi tanda positif negatif itu nanti akan berpengaruh. Nah, ini 3 bentuk ini yang akan kita pelajari. Contoh yang pertama, rasionalkan penyebut pecahan 7 per akar 12. Nah, ini kan pecahannya, penyebutnya dalam bentuk akar. Maka biar mudah mengerjakannya kita rasionalkan. 7 per akar 12. Terus kembali dikali penyebutnya yaitu akar 12 per akar 12. Ustazah, apakah ketika dikalikan seperti ini tidak mengubah
nilai daripada bilangan tersebut? Tidak. Karena akar 12 dibagi akar 12 kan sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun kalau dikali 1 ya dia sendiri. Jadi dia tidak merubah bilangan. Oke, kita selesaikan. Sama dengan 7 pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 7 kali akar 12 dibagi akar 12 kali akar 12. Sama dengan 7 kali akar 12. Ini kita sederhanakan, berarti kan di penyederhanaan akar, kembali lagi, kalian harus tetap ingat konsep-konsep materi sebelumnya. Dipecah menjadi 4 kali 3. Yang penyebutnya akar 12 dikali akar 12. Kan berarti akar 144, berarti kan sama dengan 12. Atau kalau kalian ketemu bilangan akar dikali akar dan bilangan dalam akar itu sama, maka hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Jadi itu kan akar 12 kali akar 12, bilangannya sama, berarti hasilnya pasti 12. Oke, kita selesaikan. 7 kali akar 4, 2 kan, akar 3 tetap akar 3, dibagi 12. 7 kali 2, 14, akar 3 per 12. Kalian lihat pembilang dan menyebutnya bilangan yang di luar akar sama-sama bilangan genap. Kita sederhanakan, berarti kan dia bisa disederhanakan kan? Berapa FEB 14 dan 12? 2 kan? Nah ini kalian sederhanakan, berarti 14 bagi 2, 7, akar 3 tetap per 12 dibagi 2, 6. Jadi hasilnya adalah 7 akar 3 per 6. Cara merasionalkan bentuk A per A ditambah akar B. Jadi penyebutnya bilangan akar yang terdiri dari 2 suku. Kalau di contoh sebelumnya itu kan penyebutnya hanya ada suku. Nah ini kalau 2 suku. Cara mengerjakan adalah ditulis kembali A per A plus akar B. Persis seperti soalnya. Dikali penyebutnya. Kita tulis kembali A. Nah, di sini yang membedakan adalah tandanya. Jadi kalau itu penyebutnya kan A plus akar B. Nah, pengalinya cara kita merasionalkan tandanya berubah. Tapi bilangannya tetap yaitu A dan akar B. Jadi kalau awalnya positif berubah jadi negatif. Jadi lawannya. Kalau misalnya nanti penyebutnya negatif sudah, ya berarti lawannya. Berarti dikalikan kalau awalnya negatif berarti positif. Oke ya. Sekarang ke contohnya. Rasionalkan penyebut pecahan 7 dibagi akar 18 ditambah 3. Tulis kembali soalnya. Sama dengan, nah ini, akar 18 ditambah 3. Berarti dikali berapa? Penyebutnya. Akar 18, nah kan itu awalnya tandanya penyebutnya kan positif, berarti di sini berubah jadi negatif. Ingat, bilangannya tetap. Oke, kita kalikan. 7 kali akar 18 dikurangi 3 dibagi. Kalian kasih tanda kurung biar tidak salah mengalikan, biar lebih teliti. Akar 18 ditambah 3 dikali akar 18 min 3. Jadi mengalikan pecahannya sama penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Oke, kita selesaikan yang penyebutnya terlebih dahulu. Ingat, kalau ada akar 18 ditambah 3 dikali akar 18 dikurangi 3. Bilangannya sama persis, ya kan? Yang hanya membedakan apanya? Tanda kan? Berarti di sini ingat, lihat. Bilangannya sama-sama akar 18 dikali akar 18. Kalau bilangannya sama, tadi di contoh sebelumnya, berarti sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti 18, akarnya hilang. Nah kalau kamu ketemu perkalian 2 suku seperti ini, bilangannya sama persis, hanya yang membedakan tandanya, maka kamu cara mengerjakannya cuma suku pertama dikali suku pertama, suku kedua dikali suku kedua. Jadi akar 18 kali akar 18 kan 18. Positif kali negatif, negatif. Nah sekarang dikalikan suku keduanya.
3 kali 3, 9. Nah, ini sudah hasilnya. Jadi kalau kamu menemukan perkalian yang seperti ini, lebih mudah mengerjakannya. Oke, sekarang pembilangnya kita kalikan. Kemarin ya, perkalian suku 2 bilangan akar. 7 kali akar 18 dikurangi 7 kali 3. Dibagi, tadi penyebutnya kan sudah kita selesaikan. Hasilnya kan 18 dikurangi 9. Oke, kita selesaikan. 7 akar 18. Akar 18 bisa disederhanakan lagi kan? Berarti sederhanakan. 7 akar 18 dikurangi 21 dibagi 18 kurangi 9 kan tetap 9. Sama dengan, baru di sini kita sederhanakan yang akar 18-nya. 7 kali 18 berarti kan 9 kali 2 dikurangi 21 per 9. Kita selesaikan pembilangnya. 7 tetap 7, akar 9, berapa akar 9? 3 kan? Berarti 7 kali 3, akar 2 tetap akar 2, dikurangi 21 per 9. Kita kalikan, 7 kali 3, 21 akar 2, dikurangi 21 dibagi 9. Nah, lihat, 21 dan 9. Ini bisa kita sederhanakan enggak? Bisa kan? Berapa kalau kita cari FPB-nya? 3. Berarti ini ketiga bilangannya kamu bagi 3. 21 bagi 3, 7, berarti 7 akar 2. Dikurangi 7, 21 bagi 3, 7. Dibagi 9 bagi 3 juga 3. Berarti hasilnya adalah 7 akar 2 dikurangi 7 per 3. Paham sampai sini? Jadi kalau ada pecahan yang dia masih bisa disederhanakan, sederhanakan sesederhana mungkin. Selanjutnya, merasionalkan bentuk akar yang ketiga. A per A min akar B. Tadi yang bentuk kedua, kan di sini tandanya positif kan. Sekarang jika penyebutnya negatif, ada 2 suku tapi dia dikurangi. Berarti sama dengan, tulis kembali, A per A min akar B. Ingat, merasionalkannya dikali penyebutnya. A, nah ini. Kalau penyebutnya negatif, berarti lawannya yaitu positif. Seperti yang sebelumnya tadi kan positif, berarti lawannya negatif. Yang ini negatif, berarti lawannya positif. Contohnya, rasionalkan penyebut pecahan akar 7 dibagi akar 11 dikurangi akar 7. Berarti sama dengan, tulis kembali, dikali penyebutnya. Ingat, di situ penyebutnya dikurangi, berarti nanti lawannya adalah ditambah. Berarti akar 11 ditambah akar 7 per akar 11 ditambah akar 7. Berarti sama dengan akar 7 dikali akar 11 ditambah akar 7, dan penyebutnya akar 11 dikurangi akar 7 dikali akar 11 ditambah akar 7. Kalian lihat penyebutnya. Itu kan bilangannya dua-duanya sama kan? Yang membedakan hanya tandanya. Lah, tadi di contoh sebelumnya, kalau ketemu perkalian 2 suku seperti ini, berarti hanya caranya adalah suku pertama dikali suku pertama, suku kedua dikali suku kedua. Oke, kita selesaikan pembilangnya terlebih dahulu. Akar 7 kali akar 11 ditambah akar 7 kali akar 7. Dibagi penyebutnya, kemudian akar 7 kali akar 11, berarti kan 7 kali 11, akar 77. Akar ditambah akar 7 kali akar 7, sama-sama akar, bilangannya juga sama. Berarti kan akar 7 kali akar 7 itu kan akar 49, berarti kan sama saja dengan 7. Jadi kalau bilangannya sama, ya udah berarti dia keluar dari akar. Yang bawah, suku pertama dikalikan dengan suku pertama, berarti akar 11 dikali akar 11.
11 kan. Min dikali positif, berarti hasilnya min. Akar 7 dikali akar 7, berarti berapa? 7 kan? Nah, kita selesaikan. Akar 77 ditambah 7, 11 kurangi 7, 4. Akar 77 bisa disederhanakan apa tidak? Tidak bisa kan? Berarti inilah hasil akhirnya. Bagaimana? Sudah paham contoh-contohnya tadi? Jika kalian masih ada yang bingung, maka silakan nanti tanyakan pertanyaan kalian melalui Google Classroom. Dan tugasnya nanti juga akan di-share di sana. Oke ya, demikian pertemuan pembelajaran matematika hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.